kalau kita belajar jual beli, semua muamalah mesti diajari ada rukun, ada syarat. Syarat itu menempel di setiap rukun. Jadi syarat sahnya muamalah itu kan 3. Ada al-aqidani, 2 pihak yang berakad. Yang kedua ada ma'qud alaih, objek akad. Yang ketiga sigot ijab qabul. Yang paling harus hati-hati itu yang nomor 2. Saya selalu mengingatkan kalau dalam kelas-kelas muamalah, rukun yang kedua itu harus dipelototi syaratnya. Jual beli, rukun yang kedua itu objek akad. Ma'qud alaihnya apa? Al-mabi, atau barang yang diperjualbelikan. Nah, syarat barang yang diperjualbelikan itu ada 6. Nggak main-main. Maknanya apa? Kalau satu saja tidak terpenuhi syarat itu, berarti jatuhnya batal. Batal itu tidak. Satu saja syarat tidak terpenuhi itu batal. 6 itu apa saja? Semoga masih hafal. Kayak sholat itu kan rukun sholat menurut Imam Syafi'i 13 ya, hafal apa enggak? Ayo. Rukun wudu ada 6. Itu zaman saya kecil. Kalau sekolah madrasah itu kan mesti suruh ngapal rukun wudu menurut Imam Syafi'i 6, rukun sholat menurut Imam Syafi'i 13. Maka pebisnis harus hafal. Rukun jual beli ada 3. Kemudian syarat jual beli ada 6. Yang pertama tohir. Ini malah nomor 1. Syarat barang yang diperjualbelikan harus suci. Berarti kalau yang diperjualbelikan barang najis, langsung tidak memenuhi syarat, berarti jual belinya tidak sah, langsung kena. Itu baru nomor 1. Nomor 2, 3, 4 silahkan nanti ikut kelas muamalah. Saya terangkan habis waktu. Yang nomor 2, syarat pembeli tidak boleh menggandakan itu contoh buku. Kalau kita beli buku kan biasanya ada di depannya cover baliknya itu buku yang sudah dibeli tidak boleh difotokopi, digandakan, dijual lagi, itu tidak sah jual beli. Maka kalau pengen beli buku yang sah itu beli buku saya, insya Allah nggak ada tulisannya itu, aman insya Allah. Begitu ya. Sudah ada yang menjawab. Hai everyone, perkenalkan nama saya Zikra Najwa dari kelas 2A Ekonomi Syariah dengan NIM 55542200055. Yang akan saya bahas, yang pertama mengenai ruang lingkup hukum Islam, yang kedua ciri-ciri hukum Islam, yang ketiga tujuan dari hukum Islam sendiri. Di video ini saya akan membahas mengenai ruang lingkup hukum Islam. Yang pertama yaitu ruang lingkup hukum Islam. Ruang lingkup hukum Islam adalah objek atau kajian hukum Islam atau bidang-bidang hukum yang ada di dalam bagian hukum Islam itu sendiri. Seperti di Indonesia yang memiliki hukum adat, hukum Islam ini tidak membedakan antara hukum privat dan hukum publik. Selanjutnya, ruang lingkup hukum Islam diklasifikasikan menjadi 2 kelompok sebagai berikut. Yang pertama, ibadah. Ibadah mencakup hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Persoalan ibadah adalah hal yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini, ibadah tidaklah boleh untuk dikurangi
ataupun ditambahkan. Dalam artian, yaitu sampai kapanpun perihal ibadah tidak bisa diubah. Ibadah merupakan aktivitas penting yang dilakukan oleh setiap umat Islam sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yaitu muamalah. Muamalah merupakan hubungan antara manusia dengan lainnya. Muamalah memiliki sifat yang terbuka sehingga nantinya bisa dikembangkan dengan jalan berijtihad. Berbeda dengan bidang ibadah sebelumnya yang tidak bisa dilakukan perubahan. Sedangkan muamalah ini justru bisa dilakukan perubahan ke arah yang lebih modern seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Muamalah yang memiliki sifat umum ini memperbolehkan semua akad untuk dilakukan kecuali jika ada dalil yang membatalkan ataupun melarang hal tersebut. Selanjutnya yaitu ciri-ciri hukum Islam. Hukum Islam ada 5. Yang pertama cirinya takamul, yang kedua bersifat universal, yang ketiga moralitas atau akhlaki, yang keempat sempurna, dan yang terakhir elastis dan sistematis. Yang pertama yaitu takamul. Takamul adalah lengkap sempurna, bulat dan terkumpul padanya aneka pandangan hidup. Hukum Islam membentuk umat adalah dalam kesatuan yang bulat walaupun mereka berbeda-beda bangsa dan berlainan suku. Yang kedua, bersifat universal. Bersifat universal dan dinamis atau harokah, hukum Islam ini tak memiliki batas seperti halnya pemilik dari hukum itu sendiri, yang kekuasaannya juga terbatas, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, hukum Islam juga bersifat dinamis, bahwa bisa menyesuaikan dengan zaman yang terjadi. Oleh karena itu, hukum Islam ini bisa dipergunakan pada waktu dan tempat yang berbeda seiring dengan perkembangan manusia. Yang ketiga, moralitas atau akhlaki. Moral dan akhlak sangat penting dalam pergaulan hidup di dunia ini. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengambil contoh teladan dari moral Nabi alaihissalam. Yang keempat, sempurna. Syariat Islam diturunkan dalam bentuk yang umum dan garis besar permasalahan. Oleh karena itu, hukum-hukumnya bersifat tetap, tidak berubah-ubah sebab perubahan masa dan tempat. Untuk hukum yang lebih rinci, syariat Islam hanya menetapkan kaidah dalam memberikan patokan umum. Dan yang terakhir, yaitu elastis dan sistematis. Hukum juga bersifat elastis atau luas, ia meliputi segala bidang dan lapangan kehidupan manusia. Permasalahan kemanusiaan, kehidupan jasmani dan rohani, hubungan sesama makhluk, hubungan makhluk dengan Khalik, serta tuntutan hidup dunia akhirat tergantung dalam ajarannya. Hukum Islam memperhatikan berbagai segi kehidupan, baik muamalah, ibadah, jinayah, dan lainnya. Meski demikian, ia tidaklah kaku atau keras dan memaksa. Ia hanya memberikan kaidah umum yang seharusnya dijalankan oleh umat manusia. Dengan demikian, umat Islam dapat menumbuhkan dan mengembangkan proses ijtihad. Selanjutnya, yaitu tujuan hukum Islam sendiri. Pembentukan hukum Islam memiliki tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya atau dariyah, kebutuhan sekunder hajiah, serta kebutuhan pelengkap tasaniyah,
Secara umum, tujuan hukum Islam yaitu sebagai ketetapan hukum Islam, kemaslahatan umat manusia, kemaslahatan dunia dan di akhirat, serta petunjuk ke jalan yang benar bagi manusia. Mempelajari hukum Islam harus mengetahui maksud dan tujuan pembuat hukum dan keadaan atau kejadian yang memerlukan turunnya wahyu, suatu ayat Al-Quran, dan hadis Nabi alaihissalam. Dari materi yang sudah saya bahas dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup hukum Islam secara garis besar ialah kaidah ibadah dalam arti khusus atau yang disebut kaidah-kaidah murni, mengatur cara dan upacara hubungan langsung antara manusia dengan Tuhannya, kaidah muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dan makhluk di lingkungannya. Ciri-ciri hukum Islam tidak lepas dari sumber hukum, yaitu Al-Quran, dan mempunyai istilah kunci, yaitu syariah dan fikih. Dan tujuan hukum Islam secara umum adalah tercapainya keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat. Thank you for listening.